Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Terima kasih. Hari ini ada yang termasuk? Masuk semuanya ya? Ya, alhamdulillah hari ini anak-anak sebelumnya akan Pak Guru lihat dulu. Oke, Adan Karul Arubisi Arsa Dwi Saputri. Pelajaran hari ini, baiklah, salah satu dari teman kalian akan memimpin berdoa. Silakan Eva Nurani. Tempat duduk siap berdoa dimulai. Cukup. Anak, sebelum kita masuk materi, lebih dahulu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan. Pancasila, aturan pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur dan dosa, pribadi bersatu. Ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk. Mulai duduk di yang masing-masing. Nah, lagu Garuda Pancasila ini adalah salah satu lagu wajib perjuangan bangsa Indonesia. Ini adalah wujud dari pejuang-pejuang bangsa kita yang telah meletakkan dasar-dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ini anak-anak harus belajar untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa yang di rumah punya sepeda? Siapa yang di rumah punya sepeda? Jadi kita sebutkan bagian-bagian dari sepeda. Roda, apalagi? Tangki, apalagi? Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita masuk materi, Pak akan sampaikan tentang tujuan dari pembelajaran di pagi hari ini. Setelah mengamati lingkaran di sekitar, peserta didik mampu menemukan informasi unsur-unsur dari bangun dasar lingkaran. Yang kedua, setelah melakukan eksplorasi, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur lingkaran dengan bahasanya masing-masing. Itulah tujuan pembelajaran kali ini yang akan kita lalui bersama-sama. Semoga pembelajaran kali ini dapat langsung dengan baik. Baiklah, kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu materi lingkaran. Perhatikan PowerPoint ataupun materi pelajaran kali ini.
Kalian sudah pasti paham bahwa sepeda itu salah satunya bagiannya adalah roda yang berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran salah satu bangun datar yang tidak memiliki sudut lingkaran. Kemudian lingkaran merupakan kumpulan dari titik-titik yang membentuk suatu lengkungan yang memiliki panjang yang sama terhadap satu titik. Nah, titik tertentu kalau dalam roda itu namanya poros, dinamakan pusat dari lingkaran. Seperti bangun. Nah, baiklah, unsur-unsur dari lingkaran. Unsur dari lingkaran antara lain titik pusat. Nah, titik pusat ini terletak di tengah-tengah dari lingkaran. Yang kedua yaitu jari-jari. Jari-jari adalah jarak antara titik pusat lingkaran dan titik pada garis lengkung lingkaran. Nah, nanti untuk contohnya akan ditanyakan berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu lingkaran memiliki diameter ataupun garis tengah. Garis yang melalui titik pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik pada garis lengkung lingkaran, garis tengah. Yang keempat yaitu busur. Apa itu busur? Busur yaitu lengkung lingkaran yang terletak di antara dua titik pada garis lengkung lingkaran. Kemudian berikutnya yaitu tali busur. Nah, tali busur ini adalah garis yang menghubungkan dua titik pada garis lengkung lingkaran. Kemudian unsur yang keenam ini seharusnya yaitu juring, daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Yang keenam, yang ketujuh, temberang, yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi tali busur dan busur lingkaran. Dan yang terakhir yaitu apotema, ruas garis yang menghubungkan titik pusat dan satu titik pada tali busur dengan syarat apotema harus tegak lurus dengan tali busurnya. Maksudnya tegak itu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, silakan masing-masing dari kelompok 1, anggota kelompok 1. Kemudian anak-anak di kami tersebut, lembaga kerja peserta didik tersebut sudah ada pertanyaan. Kemudian ada, silakan mengamati gambar yang ada, kemudian silakan mengerjakan, silakan didiskusikan apa yang ada dalam pertanyaan di LKPD tersebut. Silakan dikerjakan bersama-sama, silakan berdiskusi dari masing-masing kelompok. Kemudian di situ ada gambar lingkaran beserta unsur-unsurnya. Silakan anak-anak berdiskusi menyebutkan unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Nah, tinggal menyebutkan nama garisnya saja. Nah, nama garisnya apa? Nah, di situ di masing-masing titik kan sudah ada
hurufnya. Silakan disebutkan. Apa nih? Kemudian jari-jari mana? Jari-jarinya. Nah, ini apa ini maksudnya? Menyebutkannya. Kedua huruf tersebut. Misalkan kalau diameter berarti satu. Ya. Oke. Iya, iya. Sebenarnya berarti Jen ini oke. Ya. Ini mana? Keberhasilan kalian dalam belajar pada pagi hari ini. Baiklah, Pak Kira akan bagikan lembar tes evaluasi yang akan kalian kerjakan secara mandiri. Jadi nanti masing-masing anak sesuai dengan silakan nanti dituliskan di sini namanya siapa, kemudian silakan dikerjakan soal-soal yang Pak Guru berikan. Baik. Ya. Rizky, Syafa, Nurul Anam, Stanley, Jarot,
Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Arsa dari situ saja. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan doa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Tempat duduk, siapkan berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh temanmu Eva. Silakan maju. Kemudian anak-anak berdiri di samping mejanya. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk. Anak-anak, lagu Indonesia Raya. Siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Berdiri dari Bimo. Wakil Rudolf Supratman. Ya, bagus. Wakil Rudolf Supratman. Kapan pertama kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan? Berdiri dari anak? Ya, bagus. 17 Agustus tahun 1945 itu adalah pertama kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Itu pun adalah. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang lingkaran. Masih ingat ya tentang itu, tentang unsur-unsur lingkaran? Masih ingat? Masih. Alhamdulillah. Baiklah, untuk menyegarkan ingatan kita, aku akan tanyakan tentang keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Nah, kita akan mengulas tentang unsur-unsur lingkaran dari titik pusat ini, kemudian jari-jari, inilah jari-jarinya, OC atau OB atau OA, ini sama jari. Kemudian diameternya, yaitu kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran merupakan panjang seluruh sisi lingkaran yang berupa garis lengkung. Lingkaran ya. Ini adalah panjang sisi lingkaran berupa garis lengkung. Putarnya ini. Ini adalah keliling lingkaran. Baiklah, kita bersama-sama belajar menemukan pendekatan Mirelli. Ya, bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah. Anak-anak menyiapkan garis dan sudah disiapkan. Kemudian juga
benang untuk mengukur piringnya. Kemudian ada caranya untuk mengukur piring benang dari benang tersebut. Anak-anak nanti akan diukur dengan benang yang sudah kalian bawa. Selanjutnya mengukur panjang benang tersebut menggunakan penggaris dan mencatat hasilnya pada tabel yang sudah disediakan. Berapa nilai perbandingannya? Silakan berkelompok sesuai kelompoknya. Kemudian silakan menyelidiki. Itu dua benda ya. Kamu bisa menyebutkan ini itu apa yang kamu miliki? Menemukan pendekatan nilai pi. Langkahnya pertama, saya benda dengan permukaan berbentuk lingkaran yang ukurannya berbeda-beda. Sudah siap ya? Oke, kamu ambil 2 atau 3 benda yang akan kamu ukur. Oke. Kemudian perhatikan ini piringnya ya. Diameternya harus mengenai titik pusat. Ini ada titik pusatnya. Nah, ini. Jadi dari lengkung titik pusat, kemudian sampai ke ukuran berikutnya. Berapa ukurannya? Nama bendanya apa itu? Apa kamu ngomongnya? Ya tutup apa tutup toples. Nah, ditulis tutup toples ataupun tutup gelas bisa. Atau apa? Gelas, pinggirnya gelas, topinya gelas bisa. Dengan cara bagaimana? Sama ini juga begitu. Ini ukur dengan ya, garis tengahnya diukur. Kemudian setelah garis tengahnya, diameternya, kemudian setelah kalian ukur, ditulis di tabel itu. Kemudian bergantian diukur kelilingnya dengan menggunakan benang. Nah, ini adalah contoh. Dari paham kelompok Oke, silakan duduk kembali. Silakan dikumpulkan hasilnya. Baik.
Silakan kami lanjutkan. Dan silakan duduk kembali seperti semula. Jadi semua alasannya. Lanjutkan. Bilangan yang menunjukkan perbandingan keliling dan diameter lingkaran disebut dengan P. Tadi kalian sudah mengeksplorasi beberapa benda, diukur diameter dan kelilingnya, yang hasilnya rata-rata berapa? 3,1 atau 3, berapa? Jadi 3 lebih tetapi 4 kurang. Nilai P tidak dapat diperoleh dengan tepat. Nah, dalam hal ini digunakan pendekatan nilai, yaitu P 3,14 atau 22/7. Nah, ini adalah untuk mencari keliling lingkaran. Mungkin dari pendidikan tadi ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya tentang cara mencari Pi. Ini ada beberapa soal, silakan dikerjakan yang berkaitan dengan cara mencari Pi. Tulis namanya. Waktunya 15 menit. Baik, ini nanti silakan dikumpulkan di rumah. Untuk pembelajaran kali ini, Bapak Guru juga lanjutkan dulu hasil dari pembelajaran hari ini. Nanti anak-anak kalau belajar lagi di rumah supaya lebih paham tentang keliling lingkaran. Baik, silakan mas, silakan nanti dikerjakan di rumah. Kemudian materi yang sudah aku sampaikan dipelajari lagi. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya, besok pagi kita bahas. Oke, silakan disiapkan. Salam.